Oke, selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan belajar topik mengenai operator, operan, dan aritmetik. Nah, di dalam C sendiri ya, sebelumnya kan teman-teman udah pelajarin mengenai gimana cara input, output ya. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai proses aritmetiknya ya. Ada penggunaan operator, yang disebut operator gimana, yang disebut operan gimana ya. Kalau diperhatikan di sini ada beberapa operator yang bakal kita pelajari ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan operator ini apa sih? Ya, jadi operator ini bisa dikatakan sebagai di sini katakan sebuah simbol untuk memproses sebuah nilai. Ya, in result for a new value berarti ada istilahnya eh, ada proses apa sih yang dilakukan? Apakah penjumlahan kah, pengurangan kah, perkalian maupun pembagian. Nah, kemudian ada yang juga yang disebut dengan istilah operan, ya. Nah, operan ini bisa dikatakan bahwa di sini kalau diperhatikan A, B dan C itu disebut dengan operan, ya. Jadi dia kayak semacam variabelnya kayak gitu. Oke. Nah, di sini juga dikatakan bahwa um, operans di sini ya itu bisa operator ya. Operator ini bisa dibagi menjadi ke dalam 3 kategori ya. Ada unari, binari maupun ternary ya. Bedanya apa? Bedanya itu tergantung dari jumlah operan yang dibutuhkan ya. Nanti kita bakal lihat lagi di belakang. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, si operator itu bisa dikategorikan menjadi ini ada sekitar 6 ya. Ada sekitar 6 jenis 6 kategori operator. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya dengan yang disebut sebagai binary operator ya. Nah, kalau di binary operator ya ini ibaratnya kita menginisialisasi biasa saja ya, cuma satu value ya. Operan 1 sama dengan operan 2 ya. Contoh, misalkan kita punya integer misalkan si A, A-nya misalkan sama dengan 5, B sama dengan 3 ya. Kalau saya tuliskan A sama dengan B, berarti ya dari sini dapat disimpulkan ya nilai A itu adalah 3 dan B itu adalah 3. Oke. Ini udah di contohnya ya, teman-teman. X2, X sama dengan Y, X sama dengan 2 kali Y, dan terakhir X sama dengan sin Y. Ya. Oke. Di sini, kalau teman-teman perhatikan juga, ya, resultnya, ya, kalau 7 dibagi 2, ya dikatakan di sini kan kalau 7 bagi 2 kan hasilnya adalah 3,5. Ya. Cuma karena teman-teman nyimpannya di dalam tipe data yang jenisnya integer, ya, maka yang tersimpan itu hanya nilai 3. Oke. Dan juga kalau teman-teman di sini walaupun nilainya 3 ya, dan teman-teman simpan di dalam float, ya, tipe data float, nanti pada saat teman-teman print akan keluar resultnya adalah 3,00. Oke. Nah, khusus untuk scene ini ya, ini dia seharusnya menggunakan library math.h ya. Ya, ini teman-teman nggak usah pusingkan dulu ya. Nanti akan kita belajar di belakang dulu. Yang jelas, teman-teman paham gimana cara menggunakan si binary operator ini. Ya. Nah, di dalam programming sendiri ya,
sama halnya dengan soal matematik gitu ya. Dia bisa melakukan perintah-perintah aritmetik ya. Ada penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini yang disebut dengan modulo ya. Mungkin ini yang teman-teman baru pertama kali dengar ya, modulo. Modulo itu gimana ya? Jadi modulo itu dia apa namanya? Contohnya bisa dibilang seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya misalkan kita punya 3 dibagi 2 kan ini bisa dibilang 1,5 ya. Oke. Tapi kalau kita tulis 3 modulo 2, ini nilainya adalah 1 ya. Jadi modulo ini bisa disebut sebagai sisa bagi, sisa pembagian. Ya, contoh lagi, misalkan kita nulisnya 6 ya, di modulo dengan 4 ya, sisanya adalah 2 ya. Inilah yang disebut dengan yang namanya modulo. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan increment. Ya. Contohnya di sini dituliskan x++. Ya. X++ ini sama saja kita sebut dengan x plus dengan 1. Oke. Ini juga baru ya. Ini sama dengan z minus 1. Oke. Ini apa namanya, dalam kurung tutup kurung ya. Segala sesuatu yang berada di dalam kurung tutup kurung seperti ini ya. Kalau seperti ini artinya yang kita kerjakan adalah penjumlahannya dulu ya. Berarti 5 dikali 5 yaitu 25 ya. Oke, ini modulo kita sudah pelajari tadi ya. Saya udah berikan contoh. Ini juga sudah kita bahas. Nah, di sini itu ada apa ya, bentuk penulisan ya, arithmetic operators. Ada yang dikatakan post increment ya, ada pre ya, post increment, pre increment ya, post decrement dan pre decrement ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat sebenarnya n++ maupun plus n ya itu sama saja dengan maksud n sama dengan n plus 1 ya, penjumlahan 1 ya, sama halnya dengan n minus minus maupun minus minus n itu sama dengan n minus 1. Nah, kalau diperhatikan di sini kan kita inisialisasi nilai x pertama adalah 4 ya, nilai y pertama adalah 4 ya. Kalau kita plus x ya artinya ini 44 di plus dengan 1. Dan sama halnya dengan y. Ini artinya 44 di plus dengan 1. Makanya yang menjadi result di sini itu adalah sama 45. Nah, terus yang menjadi pembedanya di mana ya? Nah, di sini kalau teman-teman lihat bahwa dikatakan bahwa plus n ya dan n++ itu adalah bounded statement ya. Mereka tuh punya arti yang berbeda. Nah, kalau plus n ya, teman-teman jumlahkan n dengan 1 dulu. Kemudian baru diproses ekspresinya. Oke. Nah, contoh. Di sini nilai x adalah 44 ya. Terus teman-teman plus x. Berarti kita artikan adalah ditambahin dulu nilai x dengan 1. Berarti di sini nilainya adalah 45. Oke. Nah, terus yang menjadi pembedanya si n++ ya. Itu dikatakan proses dulu expressionnya baru ditambahkan dengan ditambahkan dengan 1 ya. N-nya ditambahkan dengan 1. Artinya z sama dengan y
diproses dulu Z sama dengan Y-nya. Ya, makanya nilai Z di sini itu adalah 44. Ya, karena initially nilai Y sendiri di sini adalah 44. Oke. Dan terakhir nilai Y-nya baru berubah 45 karena yang diproses adalah si ininya dulu. Oke. Nah, lanjut di sini ada namanya arithmetic operator ya. Ada bentuk singkatnya ya, combine operator yang dikenal dengan nama combine operator ya. Berarti A sama dengan A plus B itu sama dengan A plus sama dengan B ya. A sama dengan A kurang B itu sama dengan A minus sama dengan B dan seterusnya. Ya, ini combine operator. Oke, jadi kalau misalkan saya punya A sama dengan A plus 5, berarti ini bentuknya A plus sama dengan 5. Ya, itu sama saja. Nah, di sini ada soal ya. Ditanyain di sini maksudnya gimana nih? Ya. Ini kira-kira yang jawaban yang benar yang mana nih, teman-teman? Ya. Jadi X sama dengan ya X dikali Y plus 1 ya. Berarti yang benar adalah si A. Kemudian kita lanjutkan ke relational operator ya. Nah, di dalam relational operator ini yang diharapkan nanti outputnya adalah kalau nggak benar ya salah. Ya, kalau nggak 1 ya 0. Oke. Ada simbol equality. Untuk ini kenapa sama dengannya 2 ya? Karena kalau sama dengan 2 itu artinya kita untuk membandingkan. Ya. Kalau sama dengannya 1 ya, itu untuk inisialisasi. Contoh, integer A sama dengan 3. Ini kan cuma 1 doang kan ya. Ini gunanya untuk inisialisasi. Oke, beda halnya kalau sama dengannya 2 ini untuk melakukan yang namanya comparison. Ya. Terus kalau nggak sama dengan not equal itu apa? Pakai tanda seru ya. Tidak sama dengan. Ya. Dan yang di sini ini namanya conditional statement. Nanti kita bakal lihat contohnya di belakang, ya. Oke. Nah, di sini kalau diperhatikan ya. X-nya 5 ya. Y-nya sama dengan 6 ya. Kalau X-nya sama dengan Y, ini if ini gunanya untuk selection ya. If ini gunanya untuk selection. Ya. Di sini kalau diperhatikan X itu nggak sama dengan Y ya, makanya dia nggak bakal jalanin perintah yang ini. Ya, salah. Terus ditanyain lagi, apakah X itu nggak sama dengan Y? 5 nggak sama dengan 6. Benar dong ya, makanya dijalankan. Bakal kecetak. Oke. Kemudian lanjut lagi, apakah 5 ya lebih kecil dari 6? Benar. Oke. Apakah 5 lebih besar daripada 6? Salah. Apakah 5 lebih kecil sama dengan Y? Ya, kalau dibilang lebih kecil sama dengan kan 5 memang lebih kecil ya. So, ini benar. Dan yang terakhir salah. Oke. Nah, diingatkan kembali ke teman-teman yang baru belajar bahwa kalau dia true ya. True itu selalu berkaitan dengan nilai 1. Ya. Sedangkan kalau false itu nilainya adalah 0. Ya. 20 lebih besar dari 10 ya benar, nilainya 1. Apakah 20 sama dengan 10? Jawabannya adalah
Salah, makanya nilainya adalah 0. Baik, sekian untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang.